Nah, jadi seorang yang tidak wajib berpuasa karena faktor fisik, maka boleh tidak berpuasa tapi harus membayar fidyah. Terus ada yang tidak mampu puasa bukan fisiknya mampu berpuasa, tapi syariat tidak memperbolehkan mereka berpuasa. Maka di sini disebutkan kesanggupan seorang yang berpuasa itu hissan wa syar'an, secara fisik kemudian secara syariat. Sanggup kuat fisiknya itu bukan sakit, sanggup dia puasa, tapi syar'an tidak membolehkan. Syariat enggak membolehkan dia puasa. Siapa mereka? Contoh orang-orang ataupun perempuan yang sedang haid, sedang nifas, ya. Perempuan yang sedang haid, sedang nifas, walaupun mereka sanggup puasa, tapi syariat melarang mereka berpuasa. Ya, kenapa? Karena mereka tidak sah untuk melakukan ibadah puasa itu sendiri. Terus apa yang dilakukan untuk mereka? Untuk puasa mereka wajib mengkodonya. Apa itu mengkodo? Mengulang kembali di waktu yang berbeda, ya, sebagai hutang bagi mereka. Habis bulan Ramadan, kemudian mereka itu sudah bersih, maka mereka ganti berapa yang mereka tinggalkan selama Ramadan. Kalau 6 yang tertinggal, 6 mereka ganti di bulan yang lain. 8 yang tinggal, 8 yang mereka ganti di bulan yang lain. Atau semuanya 1 bulan penuh tinggal, ya ganti di bulan yang lain 1 bulan juga. Ada tak perempuan Pak yang tinggal 1 bulan? Ada. Lahiran dia di hari pertama sebelum puasa, ya kan? Melahirkan dia pada 1 hari sebelum puasa Ramadan itu dimulai. Tentunya setelah dia melahirkan ada darah nifas. Kalau sudah nifas, apakah wajib puasa? Jawabnya tidak, tak wajib puasa. Berapa lama nifas? Ya tergantung keadaan orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, begitu juga nikmat iman dan Islam. Pada malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini
kita akan membuka tentang ibadah puasa dan keutamaannya, sekaligus apa-apa yang berkaitan dan berhubungan dengan ibadah puasa tersebut. Karena tak lama lagi sudah masuk bulan Ramadan, bulan yang sangat dinanti-nanti oleh kita semuanya. Makanya ketika bulan Rajab sudah masuk, Nabi mulai mengajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tujuannya apa? Itu merupakan harapan dan doa bagi kita semua. Semoga Allah memberikan kesempatan, memberikan umur yang panjang, sehingga kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan tersebut. Karena bulan Ramadan pasti akan berputar dan akan kembali, tapi belum tentu kita sampai dan kita bertemu dengan bulan yang sangat mulia itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini dalam bahasa Arab disebut dengan saum ataupun as-siyam, yang artinya adalah al-imsak. Apa itu al-imsak? Al-imsak menahan diri, menahan dari segala apapun yang bisa membatalkan ibadah puasa. Menahan diri, menahan apapun yang bisa membatalkan ibadah puasa, itu tentunya akan dilakukan setiap orang yang melakukan ibadah puasa. Karena kita tahu bahwa puasa ini merupakan satu-satunya ibadah yang tidak bisa riya. Tidak sama dengan ibadah solat. Kalau ibadah solat itu bisa kita tunjukkan kepada orang lain, nih saya solatnya khusyuk, ini saya rajin solat, bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Tapi kalau untuk puasa ini enggak akan bisa dinilai oleh siapapun. As-sawmu li, kata Allah dalam sebuah hadis kudusi, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung memberikan pahalanya kepadamu. Tidak ada satupun yang bisa menilai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya coba andaikan kita Bapak Ibu di depan keluarga kita nampak badannya lemas nian, kemudian bibirnya kering nian, kira-kira masih yakin enggak orang di rumah kita kalau kita puasa? Yakin ya Pak ya? Walaupun di luar rumah tadi sudah puas, ya, walaupun di luar rumah sudah puas, tapi di dalam rumah orang masih menganggap kita sedang berpuasa. Karena tanda-tanda berpuasa itu masih ada pada diri kita. Ini kalau dalam pandangan manusia, tapi belum tentu dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hanya Allah lah yang tahu apakah kita benar-benar. Maka puasa itu al-imsak, menahan diri dari apapun yang bisa membatalkan ibadah puasa. Maka setiap bulan Ramadan masuk, biasanya kalimat imsak ini bukan kalimat yang asing bagi kita orang Indonesia. Kalimat imsak sekaligus menjadi wanti-wanti, sekaligus menjadi pertanda. Biasanya ketika waktu sahur ada istilah yang kita sering sebut dengan imsak. Imsak ini kalau diartikan artinya menahan. Kalau sudah masuk waktu imsak, ini yang jadi pertanyaan, apakah masih boleh makan dan minum? Masih bolehkah kita merokok ketika imsak itu sudah berbunyi sirenenya? Masih boleh enggak Bu? Masih boleh enggak makan dan minum? Sirene imsak sudah berbunyi. Dari masjid-masjid pun Bilalnya sudah ngumumin imsak, kata mereka.
Ya biasanya kan kalau Ramadan rame ya Pak ya. Ya imsak kata Bilal dari masjid-masjid. Ketika imsak ini masuk, kita yang akan berpuasa masih boleh makan dan minum. Yang mau merokok masih boleh merokok. Karena antara imsak dengan masuknya waktu subuh itu masih ada 10 menit lagi. Antara imsak dengan masuknya waktu subuh masih ada 10 menit. Yang 10 menit ini boleh bagi kita untuk mengambil kesempatan makan, minum. Yang mau merokok silahkan merokok. Karena banyak orang yang tak puasa alasannya enggak bisa menahan rokok Pak. Ya, tak bisa menahan rokok. Aku sanggup enggak makan, enggak minum kata dia. Tapi kalau untuk rokok aku enggak sanggup. Makanya aku tak puasa karena rokok. Yang mau merokok silakan, masih ada kesempatan ketika imsak itu sudah masuk. 10 menit lagi menjelang waktu subuh. Karena batas akhir bagi kita makan sahur ketika azan subuh berkumandang. Andaikan azan subuh berkumandang kita masih ngunyah, mulut ni masih penuh makanan, masih ngunyah lagi mulut. Sementara dari masjid sudah terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari masjid sudah azan, kita masih ngunyah lagi di rumah. Apa yang harus dilakukan Pak? Dihabiskan, tanggung, atau dibuang? Apapun yang ada di mulut kita silahkan dibuang. Buang semuanya. Setelah itu boleh berkumur-kumur, tapi air kumur-kumurnya jangan ditelan. Kalau air kumur-kumurnya ditelan, itu sama baik ya. Setelah berkumur-kumur, buang semuanya. Tidak ada satu pun dan setetes air pun yang kita telan. Kalau kita telan airnya atau makanan yang sedang kita kunyah itu kita habiskan, maka puasa kita pun batal untuk hari itu. Nah, ini ketentuan dalam melaksanakan ibadah puasa ketika imsak itu sudah masuk. Masih boleh. Tujuannya apa? Supaya kita masih ada kesempatan dan kita bisa untuk mengukur, oh 10 menit lagi waktu subuh akan masuk. Supaya tidak terjadi masih ngunyah makanan ternyata subuh sudah masuk. Supaya itu tak terjadi. Karena banyak yang perlu untuk kita pelajari, terutama mengenai ibadah puasa Ramadan ini. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, selama kita puasa di bulan Ramadan itu, solat yang wajib kita kerjakan hanya 3, ya Pak ya. Ketika bulan Ramadan, saat kita puasa itu, solat yang wajib kita kerjakan selama puasa Ramadan cuma 3 yang wajib. Ya Pak ya, cuma 3 ada yang wajib. Ketika bulan Ramadan, saat kita puasa Ramadan, solat yang wajib kita kerjakan cuma 3. Wah, bingung bapak-bapak, ngapa pula ya kan? Ya coba. Iya, subuh, zuhur dengan cuman itu solat yang wajib kita kerjakan ketika puasa. Isya dengan maghrib itu kita kerjakan setelah berbuka. Nah, itu maksudnya Pak. Kaget salah tangkap ya kan? Wah, ustaz ni paham baru pula katanya. Ya, jangan salah tangkap. Solat yang wajib kita kerjakan ketika puasa di bulan Ramadan itu hanya 3. Maksudnya pada saat kita sedang puasa. Ketika sedang melaksanakan puasa, yang wajib cuman subuh, zuhur dan ya maghrib dan isya itu dikerjakan setelah berbuka, ndak lagi puasa kan itu. Nah, itu maksudnya. Jangan kaget dikurangin ya.
Kata ustaz tu cuma 3 we lah. Ya tidak, maksudnya ya itu hanya sekedar kalimat yang diucapkan saja, tapi tetap untuk sehari semalam itu 5 waktu kita kerjakan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk siapakah puasa Ramadan ini diwajibkan? Tentunya setiap ada kewajiban dalam agama, ada kelompok-kelompok yang mendapatkan kewajiban tersebut. Siapa saja yang wajib melaksanakan ibadah puasa? Wa innama yajibu shaumu ramadhana ala kulli mukallafin ay balighin akilin. Puasa Ramadan itu wajib dikerjakan yang pertama untuk orang yang sudah mukallaf, orangnya jelas Islam. Yang kedua mukallaf. Apa itu mukallaf? Kallafa yukallifu taklifan fahuwa mukallifun wa zaka mukallafun. Mukallaf itu artinya orang yang sudah terbebani syariat. Orang yang sudah terbebani syariat ini punya 2 ketentuan. Yang pertama dewasa, kemudian yang kedua berakal, punya akal sehat. Orangnya dewasa kemudian punya akal sehat. Berarti kalau orangnya dewasa tapi akalnya enggak sehat, solat enggak wajib, puasa enggak wajib. Ada orang akalnya sehat tapi orangnya belum dewasa, mereka pun belum wajib untuk melaksanakannya. Anak kecil yang belum dewasa, akalnya sehat, tapi mereka belum wajib puasa, belum wajib solat, karena mereka belum sampai pada batas kedewasaan. Kemudian mutiqin lahu ailis saum, sanggup untuk melakukan ibadah puasa. Jadi persyaratan untuk melakukan kewajiban puasa Ramadan itu, yang pertama Islam, yang kedua mukallaf, yang ketiga sanggup untuk melakukan ibadah puasa. Ya, sanggup untuk melakukan puasa. Jadi persyaratan yang dominan itu Islam, kemudian berakal, kemudian dewasa. 3 inilah yang paling dominan. Ketika kewajiban Allah berikan, yang pertama tujuannya untuk orang yang beragama Islam. Jadi yang bukan Islam tidak wajib untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua berakal. Berarti kalau bapak-bapak ketemu dengan orang-orang yang tidak berpuasa, ini di luar yang 3. Ya, persyaratannya tadi untuk wajib puasa Islam, dewasa dan berakal. Kalau ketemu kawan enggak puasa, mungkin bisa jadi bukan Islam. Yang kedua bisa jadi yang tak puasa itu anak kecil. Dan yang ketiga bisa jadi yang tak puasa itu orang cuman itu, ya. Kalau ketemu kawan tak puasa, tengok-tengoklah, Pak. Ini kira-kira anak kecil atau orang gila? Ya. Ya, kira-kira itu anak kecil atau orang gila. Cuman itu yang tak wajib puasa. Karena ketentuan puasa Allah berikan untuk orang yang dewasa dan berakal. Berarti yang enggak puasa, yang enggak berakal ataupun belum dewasa. Nampak orangnya sudah dewasa tapi tidak puasa juga, ya kan? Nah, itu mungkin bisa jadi karena kurang akal. Nah, itu baik kesimpulannya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesanggupan melakukan ibadah puasa itu hissan wa syar'an, secara fisik, begitu juga dalam pandangan syariat. Ada puasa yang tidak wajib dilakukan karena fisiknya enggak sanggup. Orang yang sudah tua renta, umurnya sudah 90 tahun, 100 tahun,
tidak mampu puasa, sudah lemah badannya, apakah tetap kita paksakan dia berpuasa? Jawabannya tidak. Terus bagaimana? Ketentuannya adalah mutiqin lahu, orang itu harus sanggup. Kalau enggak sanggup berarti tidak wajib berpuasa. Apakah karena penyakit yang deritanya? Apakah karena usianya yang sudah renta? Ini faktor fisik. Maka faktor fisik tidak mendukung, orang itu tak wajib puasa. Terus apa yang dilakukan kalau mereka tidak berpuasa? Wa yalzamuhu muddun likulli yaumin. Orang yang sudah tidak mampu berpuasa ini, maka mereka wajib membayar 1 mud setiap hari. Berapa itu 1 mud? 1 mud itu 675 gram. 675 gram beraslah yang harus dibayar oleh orang yang tak mampu berpuasa karena penyakit atau karena fisiknya. Jadi kalau ada saudara kita yang enggak mampu berpuasa, ya, karena fisiknya itu lemah, karena mungkin ada penyakit yang kemudian tak mampu berpuasa, maka setiap hari bulan Ramadan itu dia membayar 1 mud. 1 mud 675 gram beras, atau yang biasa kita buat dalam hitungan kita berkisar 3 canting beras. Itu kalau dibuat dalam hitungan beras. Bolehkah dibuat dalam hitungan uang, dibayar menggunakan uang? Dalam mazhab Asy-Syafi'i, ya, ketentuan itu memang tidak berlaku pakai uang. Tapi dalam mazhab yang lain ada ketentuan boleh menggunakan uang. Sama seperti zakat fitrahnya juga. Zakat fitrah kalau untuk dalam mazhab Syafi'i itu harus makanan pokok, tidak boleh menggunakan uang. Tapi dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki boleh pakai uang. Maka kita merujuk ke sana, Pak, yang mau bayar pakai uang. Makanya majelis ulama, begitu juga Basnas ini menentukan untuk bayaran fidyah seorang yang tidak mampu lagi melakukan ibadah solat, kalau dibuat dalam bentuk uang itu berkisar 50.000 satu hari, ya, 50.000 rupiah dalam hitungan satu hari. Tentunya lebih banyak pakai duit, ya kan, daripada pakai beras. Ya, terserah mau pilih yang mana. Mau pakai uang tapi jumlahnya lebih besar. Ya, sama dengan zakat fitrah, Pak. Zakat fitrah itu dalam ketentuan mazhab Syafi'i ada yang mengatakan 2,5 kg, ada yang membuat 2,7 kg beras. Tapi kalau kita ikuti mazhab Maliki, itu yang dibayar harus 3,8 kilo. Karena wajibnya zakat fitrah bagi mereka itu ukurannya 3,8. Berarti 3,8 kilo itulah kalau mau kita buat ke bentuk duit ataupun mau dibayar pakai uang tunai. Makanya dia lebih banyak. Makanya lebih tinggi nominalnya. Sama dengan fidyahnya ini juga. Kalau kita bayar pakai beras, pakai makanan pokok, cukup 3 canting beras atau 675 gram. Tapi kalau pakai duit, ya 50.000 satu hari puasa di bulan Ramadan. Kalau beras 30 umpama puasa, 3 dikali 3 berarti 90 canting beras, ya kan? 90 canting beras. Kalau pakai duit 5 kali 3 15 berarti 1.500.000 rupiah. Kira-kira begitu.
Nah, jadi seorang yang tidak wajib berpuasa karena faktor fisik, maka boleh tidak berpuasa tapi harus membayar fidyah. Terus ada yang tidak mampu puasa bukan fisiknya mampu berpuasa, tapi syariat tidak memperbolehkan mereka berpuasa. Maka di sini disebutkan kesanggupan seorang yang berpuasa itu hissan wa syar'an, secara fisik kemudian secara syariat. Sanggup kuat fisiknya itu bukan sakit, sanggup dia puasa, tapi syar'an tidak membolehkan. Syariat enggak membolehkan dia puasa. Siapa mereka? Contoh orang-orang ataupun perempuan yang sedang haid, sedang nifas, ya. Perempuan yang sedang haid, sedang nifas, walaupun mereka sanggup puasa, tapi syariat melarang mereka berpuasa. Ya, kenapa? Karena mereka tidak sah untuk melakukan ibadah puasa itu sendiri. Terus apa yang dilakukan untuk mereka? Untuk puasa mereka wajib mengkodonya. Apa itu mengkodo? Mengulang kembali di waktu yang berbeda, ya, sebagai hutang bagi mereka. Habis bulan Ramadan, kemudian mereka itu sudah bersih, maka mereka ganti berapa yang mereka tinggalkan selama Ramadan. Kalau 6 yang tertinggal, 6 mereka ganti di bulan yang lain. 8 yang tinggal, 8 yang mereka ganti di bulan yang lain. Atau semuanya 1 bulan penuh tinggal, ya ganti di bulan yang lain 1 bulan juga. Ada tak perempuan Pak yang tinggal 1 bulan? Ada. Lahiran dia di hari pertama sebelum puasa, ya kan? Melahirkan dia pada 1 hari sebelum puasa Ramadan itu dimulai. Tentunya setelah dia melahirkan ada darah nifas. Kalau sudah nifas, apakah wajib puasa? Jawabnya tidak, tak wajib puasa. Berapa lama nifas? Ya tergantung keadaan orangnya. Ada yang 30 hari, ada yang mungkin 20 hari, ada yang sampai 40 hari, ada yang sampai 60 hari nifasnya. Jadi bermacam-macam. Kalau umpama 40 hari, berarti 1 bulan penuh dia tak puasa. 1 bulan pula lah yang dia kodo. Karena Aisyah pernah ditanya tentang masalah puasa Ramadan, jawaban beliau, kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Kami perempuan ini diperintahkan mengkodo puasa, dan kami tidak diperintahkan mengkodo solat. Kalau solat perempuan enggak wajib kodo, Pak. Kalau kita laki-laki tidak ada alasan. Kapanpun kita tinggalkan solat dan puasa tetap wajib kodo. Malah terkadang lebih banyak laki-laki yang puasanya tinggal daripada yang ya dengan berbagai macam alasan. Kenapa perempuan tak wajib kodo untuk masalah solat, sementara puasa mereka wajib kodo? Puasa itu enggak tiap hari, Pak. Ya, Islam itu mudah dan mempermudah, tapi bukan memudah-mudahkan, ya, bukan memudah-mudahkan. Beda mudah dengan memudah-mudahkan. Kalau memudah-mudahkan itu menggampangkan hukum. Perempuan mereka tak wajib mengkodo solat karena solat itu tiap hari. Coba bayangkan, 7 hari tertinggal setiap bulan, atau 8 hari tiap bulan ketinggalan. 7 dikali 5 berapa, Pak? 35 waktu solat yang tertinggal, ya kan? 35 waktu solat yang tertinggal.
bayangkan kalau itu tiap bulan dikodok oleh perempuan. Kita yang laki-laki ditanya kira-kira sanggup tak mengkodo itu. Jangankan mengkodo, ya dah. Yang tertinggal bukan karena itu saja pun belum tentu mampu kita kodo. Makanya perempuan tidak diwajibkan mengkodo solat karena itu memberatkan bagi perempuan. Kalau puasa tidak memberatkan karena cuman sekali itulah dalam satu tahun. Tidak setiap bulan wajib puasa Ramadan, cuman satu bulan untuk satu tahun, dan itu pun hanya beberapa hari yang tertinggal. Maka wajib bagi perempuan untuk mengkodonya. Nah, jadi itu ya, orang yang melakukan puasa harus sanggup baik secara fisik ataupun secara syariat. Dan kemudian, apakah rukun yang harus dilakukan dalam berpuasa? Yang pertama, niyatun bil qalbi, berniat dengan berniat menggunakan hati. Karena niat itu di dalam hati, bukan dalam ucapan. Yang dalam ucapan itu lafaz niat, dalam hatilah niatnya. Kapankah kita melakukan niat ini? Dalam puasa Ramadan ada istilah tabyid. Tabyid ini menjatuhkan niat di waktu malam sebelum terbitnya fajar. Makanya biasa kalau kita ikut solat tarawih, ini Bilal mengajak kita untuk sama-sama nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada juga yang membaca ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu niat yang kita ucapkan di dalam hati, ya. Di dalam hati kita sebutkan, walaupun lidah kita mengucapkan nawaitu sawma ghadin, dalam hati kita sengaja aku berpuasa esok hari. Itu tidak boleh terlepas dari hati setiap orang yang akan melakukan ibadah puasa. Bagaimana kalau lupa berniat? Dalam mazhab Asy-Syafi'i, jika lupa berniat, bangun-bangun sudah subuh Pak, maka hari itu dianggap kita tidak berpuasa. Apa enggak ada solusi yang lain, Ustaz? Ada solusi yang ditawarkan oleh Imam Malik, ya. Ada solusi yang ditawarkan oleh Imam Malik. Apa kata beliau? Falau nawa awwala lailati ramadhana sawma jami'ihi lam yakfi li ghairil yaumil awwal, qala syekhuna lakin yanbaghi dzalik liyahsula lahu saumul yaumil ladzi nasiya niyata fi inda Malik. Kalau seandainya kita biasanya pernah di satu malam bulan Ramadan itu pasti langganan setiap bulan, ada malam-malam yang kita lupa satu keluarga itu terbangun, ya, tidak terbangun dan niat pun lupa, maka solusi yang ditawarkan Imam Malik, boleh berniat di awal bulan Ramadan itu sauma jami'ihi, berniat untuk puasa satu bulan. Ketika awal bulan Ramadan nanti masuk, supaya yang seperti ini enggak terjadi, menurut Imam Malik, niatkan di awal bulan Ramadan itu pada malam pertama kita berdoa berniat, niatkan untuk puasa sengaja aku berniat puasa untuk 1 bulan penuh selama bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Tapi setelah kita niat untuk 1 bulan, bukan berarti niat kita lepas. Tiap malam tetap wajib ya, jangan cuma itu baik. Kalau kita niatkan cuma 1 malam itu berniat untuk 1 bulan, udahlah,
dibuat yang praktis baik, dipangkal be dibuat, ya. Sekali niat be semuanya sudah dapat. Tak bisa. Setiap malam tetap harus berniat, tapi ketika malam pertama itu niatkan untuk puasa satu bulan. Andaikan di satu malam bulan Ramadan itu kita lupa berniat, maka sudah ditutupi dengan niat puasa yang satu bulan. Ini menurut pendapat Imam Malik. Terus bagaimana kalau kita lupa berniat di awal Ramadan? Di awal Ramadan itu kita lupa berniat untuk satu bulan. Tiba-tiba kita telat bangunnya, Pak. Jam 6 pagi baru bangun. Boleh mengikut pendapat Imam Abu Hanifah, ya. Imam Abu Hanifah mengatakan, andaikan kita tak berniat, kemudian terbangunnya pun lewat dari jadwal untuk berniat itu, sudah lewat terbitnya fajar, maka boleh kita berniat hari itu juga dan puasa hari itu, tapi harus ngikut pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau ngikut dengan mazhab Syafi'i, hari itu lupa berniat, maka hari itu tak boleh puasa. Andaikan kita tetap puasa, dalam mazhab Syafi'i itu tidak dihitung sebagai puasa. Berarti tinggal pilih, ya. Bisa kita memilih. Tapi untuk yang lebih ihtiyat, lebih berhati-hati, ikutin pendapat Imam Malik, kemudian laksanakan apa yang diajarkan oleh mazhab Asy-Syafi'i. Niatkan satu bulan penuh di awal Ramadan, setiap malam tetap berniat seperti biasanya. Itulah yang lebih bagus dan lebih baik. Jadi silahkan kita ajarkan kepada keluarga kita supaya ketika mereka lupa berniat tetap dianggap sah ibadah puasanya secara ketentuan yang berlaku dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam melakukan ibadah puasa ini juga ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ya, ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tentunya makan dan minum itu membatalkan puasa. Tak mungkinlah makan dan minum. Tapi makan dan minum atau semua yang membatalkan puasa itu pun, kalau memang unsur kesengajaan. Kalau bukan unsur kesengajaan, maka puasa tidak jadi batal. Contoh, bapak-bapak tiba-tiba bangun di siang hari, langsung ke dapur nyari piring. Ternyata lauk sahur tadi masih ada di situ. Kita makan, habis 3 piring, barulah teringat kalau sedang puasa. Batal nggak puasanya? Tidak ada batal. Kalau memang jangankan 3 piring, 7 piring pun kalau seandainya lupa, ya, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dilupa-lupa, itu ya antara kita dengan Allah lah itu, ya. Kalau dilupa, ya dilupa-lupa di depan orang lain. Tapi kalau beneran lupa, maka puasanya tidak menjadi batal. Ya, terkadang kan orang tidak makan dan tidak minum tapi bisa dianggap makan dan minum. Contoh, ada sisa makanan yang tertinggal di gigi kita pada saat makan sahur. Tiba-tiba pada siang hari Ramadan keluar sisa makanan itu. Pada saat kita sedang sholat keluar dia, boleh ditelan, Pak. Ada 1 biji nasi ataupun biji cabai keluar. Yang model ini harus dibuang. Kalau kita telan, walaupun sekecil apa dan kita tahu, maka puasanya menjadi batal. Atau pada saat kita berwuduk di siang hari Ramadan, ya panasnya bukan main, air wuduk itu menetes sampai ke bibir.
Wah, ini kesempatan dalam kesempitan, ya kan? Ada air yang menetes sampai ke bibir, kita minum boleh? Tak ada juga yang nampak, ya tak? Nah, jadi puasa itu hanya antara kita dengan Allah lah yang paling hakikatnya. Kalau orang tak akan tahu apakah kita puasa secara benar atau tidak. Jadi yang seperti itu pun bisa membatalkan ibadah puasa kalau ada unsur kesengajaan. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh. Rongga tubuh kita ini banyak. Ada telinga, ada hidung, ada mulut, kemudian ada kubul dan dubur, kecuali mata, Pak. Yang menjadi pengecualian dalam tubuh kita ini, rongga yang tidak membatalkan puasa jika masuk sesuatu adalah rongga mata. Kalau rongga mata andaikan masuk air, ini tak membatalkan puasa. Ketika ada hewan yang masuk ke dalam mata kita, atau kita kucek mata itu, bagian tangan kita mengenai bagian dalam mata, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau masuk sesuatu ke dalam kuping dengan sengaja, contoh korek kuping, ya, korek kuping ketika siang hari bulan Ramadan, ini bisa membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam hidung, ini pun bisa membatalkan puasa. Saya Ustaz lagi flu, lagi pilek, boleh enggak pakai Vicks inhaler? Boleh tak Pak pakai obat hidung itu, ha? Ketika sedang flu, sedang pilek, ha? Boleh enggak? Menurut para ulama, memakai Vicks inhaler itu diperbolehkan, karena yang dihirup itu bukan benda, yang dihirup itu cuman aroma. Itu sama saja seperti kita berada di depan hidangan, baru masak sop umpama, kita buatlah hidung kita di dekat sop itu, aromanya masuk ke hidung, batal enggak puasa? Tak batal, ya kan? Nah, tak batal, ya, tak batal puasa. Maka seperti itu jugalah memakai Vicks inhaler. Menurut para ulama kita tidak membatalkan puasa, tapi Vicks inhalernya jangan dimasukkan ke dalam hidung. Ya, kalau dimasukkan galo ke dalam hidung itu bisa membatalkan puasa. Kemudian itu semuanya karena unsur kesengajaan. Kalau bukan unsur kesengajaan, contoh ketika kita sedang nguap, ya Pak RW umpama nguap, ya, tiba-tiba masuk lalat ke mulut, hop, masuk ke mulut, ya, lalat, batalkah puasa? Jawabannya tak batal, karena tidak disengaja. Tapi lalatnya jangan dikeluarkan. Kalau lalat itu dikeluarkan, itu sudah unsur kesengajaan, sama dengan muntah, maka puasanya batal. Terus bagaimana Ustaz? Ya udah, diamkan saja. Berarti itulah rezekimu hari itu. Itulah rezekinya. Ya. Kalau unsur kesengajaan baru batal. Tapi karena tidak unsur kesengajaan, lalatnya masuk sendiri, itu menjadi rezeki, ya kan? Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nampaknya waktu Isya sudah masuk. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din, Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.